Kenapa banyak pria di atas 60 cepat lelah, padahal makan sudah banyak? Bayangkan, sedang naik tangga hanya 2 lantai. Baru sampai lantai pertama, napas sudah enggos-enggosen, kaki terasa berat, dan keringat bercucuran. Padahal, dulu saat usia masih 40-an, jarak segitu terasa ringan saja. Kenapa sekarang jadi cepat lelah? Selamat datang di perbincangan yang hangat ini. Untuk para bapak, ibu, dan keluarga yang mendampingi, mari duduk santai. Hari ini akan dibahas rahasia bagaimana tubuh di usia 60 tahun ke atas bisa tetap bertenaga, tetap semangat, dan tetap bisa beraktivitas tanpa cepat letih. Banyak orang mengira lemas dan kurang semangat itu wajar karena umur. Namun, berdasarkan penelitian, sebagian besar rasa lelah, mudah lupa, atau nyeri otot pada lansia sebenarnya bisa diatasi. Kuncinya ada pada asupan vitamin yang tepat, pola hidup sehat, dan beberapa kebiasaan kecil yang sering kita abaikan. Video ini akan mengajak menelusuri 3 vitamin penting yang sangat berperan untuk energi, vitalitas, dan performa tubuh. Bukan hanya untuk bekerja atau berolahraga, tapi juga untuk menikmati waktu bersama cucu, teman, atau pasangan dengan penuh gairah hidup. Sebelum melangkah lebih jauh, cobalah bertanya pada diri sendiri, apakah akhir-akhir ini tubuh terasa lebih cepat lelah dari biasanya? Apakah sering sulit fokus? Atau mood mudah berubah? Jika iya, mari ikuti pembahasan ini sampai akhir. Siapa tahu, jawabannya bisa membuat hidup terasa lebih ringan dan menyenangkan. Karena umur boleh bertambah, tetapi semangat tidak harus berkurang. Tubuh manusia adalah mesin yang luar biasa. Namun, seperti mesin yang sudah digunakan puluhan tahun, ada bagian-bagian yang mulai bekerja lebih lambat. Berdasarkan studi ilmiah, setelah usia 60 tahun, metabolisme tubuh menurun secara alami. Artinya, makanan yang masuk diubah menjadi energi dengan kecepatan yang tidak secepat dulu. Otot pun mulai kehilangan massa. Proses ini disebut sarkopenia, yang membuat tubuh terasa cepat lelah, walau hanya berjalan sebentar. Selain itu, kadar hormon yang menjaga kekuatan, mood, dan gairah hidup, seperti testosteron pada pria, ikut menurun. Hasilnya, semangat pun bisa berkurang. Meski hati sebenarnya masih ingin aktif, ada satu lagi yang sering terlupakan. Kemampuan tubuh menyerap vitamin, misalnya, vitamin B12, yang sangat penting untuk energi dan otak. Di usia lanjut, perut memproduksi lebih sedikit asam lambung, sehingga penyerapan vitamin ini menjadi kurang optimal. Jika dibiarkan, penurunan energi ini akan terasa makin berat dari tahun ke tahun. Banyak lansia akhirnya membatasi aktivitas. Bukan karena malas, tapi karena tubuh benar-benar merasa lemah. Padahal, dengan perawatan yang tepat, tenaga di usia di atas 60 masih bisa terasa ringan, dan vitalitas tetap terjaga. Pertanyaannya, maukah mulai melakukan langkah kecil dari sekarang? Seringkali, rasa lelah yang muncul setiap hari bukan hanya karena faktor usia, tapi juga akibat kebiasaan kecil yang jarang disadari. Berdasarkan pengalaman klinis, banyak lansia yang mengeluhkan cepat capek. Tetapi saat ditelusuri, penyebabnya justru ada di gaya hidup sehari-hari. Salah satu kebiasaan yang paling umum adalah kurang bergerak. Banyak yang berpikir bahwa istirahat total akan membuat tubuh lebih segar. Padahal, otot justru butuh digerakkan agar tetap kuat. Jika terlalu sering duduk atau berbaring, otot menjadi lemah, sirkulasi darah melambat, dan energi pun menurun. Kebiasaan makan pun berpengaruh besar. Mengonsumsi makanan tinggi gula dan lemak jenuh memang bisa memberi energi cepat, tapi sifatnya hanya sesaat. Setelah itu, tubuh akan merasa lebih lemas. Apalagi jika jarang makan sayur, buah, dan sumber protein sehat, tubuh jadi kekurangan vitamin dan mineral penting. Tidur yang tidak teratur juga menjadi penyebab utama hilangnya vitalitas. Begadang, tidur terlalu larut, atau sering terbangun di malam hari akan membuat hormon pemulih tubuh tidak bekerja maksimal. Akibatnya, bangun pagi terasa tidak segar, meski tidur sudah lama. Selain itu, ada kebiasaan yang tampak sepele, namun efeknya besar. Jarang minum air putih.
Tubuh yang kekurangan cairan akan terasa cepat lelah, pusing, bahkan sulit berkonsentrasi. Coba ingat-ingat, adakah kebiasaan ini yang masih dilakukan setiap hari? Jika ada, mungkin inilah saat yang tepat untuk mulai mengubahnya perlahan. Karena terkadang, memperbaiki hal-hal kecil justru membawa perubahan besar pada energi dan semangat hidup. Banyak orang mengira kekurangan vitamin hanya akan membuat tubuh sedikit lemas. Padahal, berdasarkan penelitian, gejalanya bisa lebih luas dan memengaruhi hampir seluruh fungsi tubuh. Sayangnya, tanda-tanda ini sering dianggap wajar karena usia, sehingga dibiarkan begitu saja. Salah satu tanda yang paling umum adalah rasa lelah yang tidak hilang meski sudah cukup istirahat. Tubuh terasa berat, dan aktivitas sederhana seperti menyapu atau berjalan ke warung sudah membuat napas terengah. Ini bisa menjadi sinyal bahwa tubuh kekurangan vitamin B12 atau vitamin D. Tanda lainnya adalah sering kesemutan atau mati rasa di tangan dan kaki. Gejala ini sering muncul akibat kurangnya vitamin B12 yang berperan menjaga kesehatan saraf. Jika dibiarkan terlalu lama, saraf bisa rusak permanen. Kulit kering, rambut mudah rontok, dan luka yang lama sembuh juga bisa menjadi tanda kekurangan vitamin C atau E. Vitamin ini berfungsi sebagai antioksidan yang membantu perbaikan jaringan tubuh. Mood yang mudah berubah, sulit fokus, atau mudah lupa juga tak kalah penting untuk diwaspadai. Berdasarkan studi ilmiah, kekurangan vitamin tertentu dapat memengaruhi produksi hormon dan zat kimia otak yang mengatur suasana hati. Pertanyaannya, apakah akhir-akhir ini mulai merasakan gejala seperti ini? Jika iya, jangan buru-buru menyalahkan usia. Mungkin tubuh hanya sedang berteriak, minta nutrisi yang tepat. Mengenali tanda-tanda ini lebih awal, berarti memberi kesempatan bagi tubuh untuk pulih sebelum masalah menjadi lebih serius. Di usia 60 tahun ke atas, tubuh membutuhkan nutrisi yang lebih tepat sasaran. Berdasarkan banyak penelitian, ada 3 vitamin yang memegang peran besar dalam menjaga energi, vitalitas, dan performa tubuh. Bukan hanya untuk tetap kuat, tetapi juga untuk menjaga kesehatan otak dan daya tahan. Pertama adalah vitamin B12. Vitamin ini ibarat bahan bakar utama untuk saraf dan otak. Tanpa B12 yang cukup, tubuh akan cepat lelah, konsentrasi berkurang, bahkan bisa mengalami gangguan ingatan. Sumbernya ada pada daging, ikan, telur, dan produk susu. Namun, di usia lanjut, penyerapan B12 bisa berkurang, sehingga kadang diperlukan suplemen sesuai anjuran tenaga medis. Kedua adalah vitamin D. Banyak yang mengenalnya hanya untuk tulang, padahal fungsinya lebih luas. Vitamin D membantu menjaga kekuatan otot, kesehatan jantung, dan bahkan berpengaruh pada kadar hormon testosteron pada pria. Cahaya matahari pagi adalah sumber terbaik. Ditambah makanan seperti ikan berlemak, hati sapi, dan kuning telur. Ketiga adalah vitamin C atau vitamin E. Keduanya berperan sebagai antioksidan, melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Vitamin C membantu daya tahan, sementara vitamin E mendukung kesehatan kulit, pembuluh darah, dan sistem imun. Sumbernya mudah ditemukan, seperti buah jeruk, pepaya, tomat, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Memenuhi kebutuhan ketiga, vitamin ini ibarat merawat mesin tubuh dari dalam. Tubuh akan terasa lebih bertenaga, pikiran lebih jernih, dan semangat untuk beraktivitas pun kembali. Pertanyaannya, sudahkah makanan sehari-hari mengandung ketiganya? Jika belum, sekaranglah waktunya untuk mulai menambahkannya perlahan. Banyak orang mengira mencukupi vitamin berarti harus membeli suplemen mahal atau makanan impor. Padahal, berdasarkan pengalaman klinis, kebutuhan vitamin bisa terpenuhi dari bahan makanan lokal yang mudah ditemukan di pasar sekitar rumah. Untuk vitamin B12, cukup tambahkan lauk seperti telur, ikan laut, atau daging ayam beberapa kali seminggu. Tidak perlu porsi besar. Yang penting rutin. Bagi yang jarang mengonsumsi daging, bisa mencoba susu atau yogurt sebagai alternatif. Vitamin D bisa diperoleh secara gratis dari sinar matahari pagi. Cukup berjemur 10-15 menit antara pukul 7 sampai 09.00
tanpa terlalu banyak penutup di kulit. Selain itu, makan ikan seperti salmon, tongkol, atau sarden juga bisa membantu. Untuk vitamin C dan E, buah-buahan lokal seperti jeruk, jambu biji, pepaya, dan mangga sudah sangat kaya vitamin C. Sementara vitamin E banyak terdapat pada kacang tanah, kacang almond, dan biji bunga matahari. Cukup segenggam kecil kacang setiap hari sudah memberikan manfaat besar. Tips pentingnya adalah variasi. Tubuh membutuhkan kombinasi makanan, bukan hanya satu jenis. Seperti merawat kebun, tanah yang subur tidak hanya diberi satu jenis pupuk, tetapi berbagai nutrisi agar tanaman tumbuh sehat. Begitu pula tubuh kita. Tidak perlu memaksakan perubahan besar sekaligus. Mulailah dari satu kebiasaan kecil. Misalnya menambah satu porsi buah di pagi hari, atau berjalan sebentar setelah sarapan. Perlahan, tubuh akan terasa lebih ringan dan segar. Tanpa disadari, Pak Hasan adalah seorang pensiunan guru. Dulu, saat masih mengajar, ia dikenal aktif, selalu tersenyum, dan jarang sakit. Namun, setelah pensiun, kesehatannya mulai menurun. Bangun tidur sudah terasa lemas. Berjalan sedikit saja membuatnya cepat terengah, dan ia sering lupa menaruh kunci atau dompet. Awalnya, ia mengira semua itu wajar karena usia. Namun, setelah mendengar penjelasan di sebuah posyandu lansia, ia mulai menyadari bahwa tubuhnya mungkin kekurangan vitamin penting. Berdasarkan saran tenaga kesehatan di sana, Pak Hasan perlahan mengubah kebiasaan makan dan rutinitas harian. Setiap pagi, ia berjemur sebentar, sambil berjalan ringan di halaman rumah. Menu sarapannya kini selalu disertai satu butir telur rebus dan potongan pepaya atau jambu biji. Ikan laut ia konsumsi 2-3 kali seminggu, dan kacang tanah sangrai selalu tersedia sebagai camilan. Perubahan itu tidak langsung terasa di minggu pertama. Namun, memasuki bulan kedua, tenaganya mulai kembali. Ia tidak lagi mudah capek saat mengantar cucu ke sekolah. Pikirannya lebih jernih, dan ingatannya mulai membaik. Kini, di usia 65 tahun, Pak Hasan kembali menikmati aktivitas yang dulu ia sukai, seperti berkebun dan bersepeda santai. Ia sering berkata pada tetangganya, "Ternyata badan tua bukan berarti harus lemah. Kita hanya perlu memberi tubuh apa yang ia butuhkan." Kisahnya menjadi bukti bahwa langkah kecil yang konsisten dapat mengubah kualitas hidup secara signifikan. Hidup adalah rangkaian pilihan. Setiap makanan yang masuk, setiap kebiasaan yang dilakukan, akan menentukan kondisi tubuh di masa depan. Berdasarkan penelitian, banyak lansia yang tetap kuat dan bugar di usia 70-an bahkan 80-an. Bukan karena keturunan semata, tetapi karena mereka menjaga asupan gizi dan gaya hidup sejak lebih awal. Coba bayangkan dua gambaran. Yang pertama, bangun pagi dengan tubuh lemas, enggan bergerak, dan harus duduk lama sebelum beraktivitas. Yang kedua, bangun dengan rasa segar, mampu berjalan ringan di halaman, dan siap menjalani hari tanpa rasa lelah berlebihan. Mana yang ingin dijalani? Tidak ada yang ingin menghabiskan masa tua, hanya duduk menunggu waktu. Semua ingin tetap menikmati hari-hari dengan semangat. Bermain bersama cucu, berkumpul dengan sahabat, atau bahkan bepergian tanpa harus sering berhenti karena kehabisan tenaga. Tubuh kita ibarat kebun. Jika rajin disiram, diberi pupuk, dan dirawat, ia akan tetap subur dan indah, meski pohonnya sudah tua. Namun, jika dibiarkan tanpa perawatan, ia akan cepat layu. Pertanyaannya, bagaimana kebun tubuh kita saat ini? Apakah sudah dirawat dengan makanan bergizi, gerak yang cukup, dan istirahat yang baik? Atau justru sering diabaikan? Ingatlah, setiap langkah kecil hari ini adalah investasi untuk masa depan. Memilih makanan yang sehat, bergerak walau sebentar, dan menjaga pikiran tetap positif akan membuat kita lebih perkasa di usia lanjut. Banyak orang menunda perubahan dengan alasan menunggu waktu yang tepat. Padahal, berdasarkan pengalaman klinis, perubahan besar selalu berawal dari langkah-langkah kecil yang dilakukan hari ini. Tidak perlu menunggu minggu depan, bulan depan, atau tahun depan. Mulailah besok pagi. Langkah pertama, minum cukup air putih. Kebanyakan lansia hanya minum saat merasa haus,
Padahal rasa haus sering muncul ketika tubuh sudah kekurangan cairan. Cobalah minum setidaknya 1 gelas air setiap bangun tidur, lalu lanjutkan secara berkala sepanjang hari. Langkah kedua, bergerak setiap hari. Tidak harus olahraga berat, berjalan kaki selama 10-15 menit di pagi hari, atau melakukan peregangan ringan sambil menonton televisi, sudah cukup membantu menjaga otot tetap aktif. Langkah ketiga, tambah 1 porsi buah atau sayur di menu harian. Misalnya, sepotong pepaya di pagi hari, atau lalapan mentimun saat makan siang. Pilihan ini sederhana, murah, dan memberikan banyak vitamin serta serat. Langkah keempat, luangkan waktu untuk berjemur. Sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D yang penting untuk tulang, otot, dan daya tahan tubuh. Langkah terakhir, tidur cukup dan teratur. Tidur yang berkualitas membantu tubuh memulihkan energi dan menjaga kesehatan otak. Mungkin langkah-langkah ini terdengar sederhana, namun jika dilakukan secara rutin, tubuh akan mulai terasa lebih segar, pikiran lebih ringan, dan semangat pun meningkat. Yang terpenting, mulailah dari 1 langkah, dan biarkan kebiasaan sehat tumbuh dengan sendirinya. Usia memang tidak bisa dihentikan. Setiap tahun, angka di kalender bertambah, rambut memutih, dan langkah mungkin sedikit melambat. Namun, semangat dan gairah hidup tidak harus ikut pudar. Berdasarkan banyak kisah inspiratif, lansia yang tetap sehat dan bugar selalu memiliki satu kesamaan. Mereka merawat tubuh dan pikiran dengan penuh kasih sayang. Hidup di usia 60 tahun ke atas bisa menjadi masa yang indah. Ini adalah waktu untuk menikmati hasil kerja keras, melihat anak-anak tumbuh, dan bercanda bersama cucu. Namun, semua itu akan terasa lebih indah jika tubuh masih bertenaga, pikiran jernih, dan hati selalu riang. Ingatlah, tidak ada kata terlambat untuk memulai hidup sehat. Setiap gelas air yang diminum, setiap langkah kecil yang diambil, dan setiap makanan bergizi yang disantap adalah hadiah untuk diri sendiri di masa depan. Jangan biarkan rasa lelah atau penyakit ringan mencuri momen berharga. Berikan tubuh apa yang ia butuhkan. Nutrisi yang tepat, gerak yang cukup, dan istirahat yang layak. Karena tubuh ini adalah rumah yang akan kita huni seumur hidup. Mari jalani masa tua dengan kepala tegak, langkah mantap, dan hati penuh rasa syukur. Karena umur memang bertambah, tapi semangat harus tetap menyala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam hangat dari saya untuk hidup lansia yang lebih bahagia dan bermakna.